Halo Sobat Konten Media, bertemu kembali dengan saya Kak Fian dan juga Kak Tio di sini. Kali ini kita akan membahas seputar ayam. Kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik daging ayam dan juga ciri ayam yang sehat itu seperti apa. Oke, untuk pembahasan kita yang pertama, karakteristik daging ayam seperti apa, silakan. Oke, jadi daging ayam sendiri merupakan sumber protein hewani yang digemari oleh banyak orang. Iya. Kita semua lebih memilih ayam biasanya dibandingkan dengan protein hewani lainnya seperti tahu, tempe, ataupun telur menjadi pilihan utama. Kemudian untuk karakteristiknya sendiri, Kak, daging ayam itu memiliki tekstur yang padat, baunya segar namun khas seperti itu, memiliki daging dan warna merah muda. Dia lebih ke warna merah yang agak pucat. Itu untuk ayam segar. Kemudian biasanya daging ayam ini dipasarkan dalam bentuk potongan yang berbeda-beda. Ada yang di bagian paha, kemudian ada potongan bagian dada, kemudian ada yang bagian sayap, dan juga yang dijual secara utuh yang dinamakan dengan karkas seperti itu. Oh, karkas ya. Kalau dari Kak Fian sendiri menyukainya biasanya daging yang mana, Kak? Bagian paha bawah sih. Paha bawah. Nah, itu alasannya kenapa, Kak? Ya, yang lebih enak aja kalau dimakan itu. Nah, yang menyebabkan rasanya enak itu sebenarnya karena kandungannya, Kak. Jadi di antara bagian dada, kemudian bagian sayap, ada lagi bagian paha, itu memang berbeda kandungan proteinnya. Dan juga yang bikin enak tadi itu ada bagian lemaknya, karena di bagian lemak pada paha ayam itu sebesar 12-13 gram. Itu untuk bagian pahanya. Okay. Itu setelah proses pemasakan ya, Kak ya. Biasanya kalau segarnya itu mungkin lebih tinggi dari itu. Biasa sekitar 20-an atau sekitar 25-an, tapi dia setelah melalui pemasakan menjadi sekitar 11 sampai 13 seperti itu. Itu untuk paha lemaknya. Iya, paha. Okay. Untuk proteinnya bersama sekitar 12-13 gram. Tapi dia cenderung banyak proteinnya itu yang di bagian dada, Kak. Karena bagian dada itu dari 100 gram dada ayam itu proteinnya sebesar 30 gram. Dibandingkan dengan paha tadi, paha itu kan hanya 11-13 gram seperti itu. Berarti lebih menyehatkan dada ya? Lebih menyehatkan dada untuk dikonsumsi. Oke. Kemudian ini kan memang kemudian saya mau tanya ini, kan banyak orang ya di luar sana mungkin banyak yang suka dengan ekor ayam atau bruto. Nah, betul. Lebih baik dikonsumsi apa enggak sih untuk ekor ayam itu? Sebenarnya untuk bruto itu lebih banyak untuk ditinggalkan, Kak. Kalau kita memasarkan di luar negeri, biasanya karkas itu kan tanpa kepala, tanpa ceker, kemudian brutonya juga dipisahkan, dibuang. Tapi memang banyak masyarakat di Indonesia ini sering mengkonsumsi bruto. Kalau ditanya boleh tidaknya, tentu saja jawabannya sebenarnya boleh-boleh saja, asal tidak kebanyakan, karena bruto itu merupakan sumber penumpukan lemak. Salah satunya di bagian bruto, kemudian nanti jika ada penambahan lemak lagi, itu biasanya di bagian perut ayam atau abdominal. Tapi abdominal itu kita sering jarang sekali untuk menemui, Kak, karena biasanya untuk proses pembuatan ayam menjadi bentuk karkas, menjadi potongan itu kan dia sudah dipisahkan. Yang paling sering kita temui itu biasanya untuk lemaknya itu di olahan gaji itu, Kak. Di bagian misalkan digoreng, kulit goreng itu kan biasanya ada lemak-lemaknya itu. Nah, itu termasuk di bagian abdominalnya, bagian perut. Sehat sih sebenarnya, tidak begitu sehat sebenarnya. Kalau dikonsumsi dalam jumlah yang normal ya tidak apa-apa, asal tidak berlebihan saja. Asal tidak berlebihan. Betul, khususnya itu, Kak. Oke, kemudian ke pembahasan kita yang kedua gitu. Bagaimana kita mengetahui ciri ayam yang sehat itu seperti apa? Nah, untuk ciri ayam yang sehat itu yang pertama tidak berbau amis atau busuk, Kak. Tidak berbau amis atau busuk. Itu yang pertama. Untuk penyebabnya sendiri dari bau busuk itu biasanya antara dia itu terpapar dengan adanya bakteri atau bisa juga dengan adanya jamur. Karena ayam ini kan sangat rentan sekali terhadap paparan suhu ruangan. Dia itu bisa stabil pada kondisi suhu bawah 4 derajat Celcius. Seperti itu. Jadi sangat mudah sekali jika kita membiarkannya terlalu lama, itu dia akan menimbulkan adanya kontaminasi dari jamur, bakteri, sehingga baunya akan menyengat menjadi busuk. Seperti itu. Kemudian apa lagi nih? Ada banyak, Kak. Ada juga untuk ayam yang sehat itu tidak menimbulkan bercak darah. Bercak darah yang dimaksud itu seperti ada tetesan-tetesan berwarna merah seperti itu, Kak.
di bagian dadanya biasanya yang paling terlihat itu ada tetesan-tetesan merah. Nah itu menandakan kalau ayam itu kurang sehat, karena melalui pemotongan ayam yang baik yang sesuai dengan standar itu harusnya ayam disembelih sampai darahnya itu mengalir. Ketika dia tidak mengalir dengan sempurna, masih ada gumpalan di situ, nah itu tidak sehat ayamnya. Yang membuat tidak sehat adalah karena kita tahu kalau darah itu kan membawa banyak sekali zat, entah itu makanan, sama seperti di tubuh kita Kak. Jadi membawa makanan dan juga membawa racun-racun atau zat-zat berbahaya yang mungkin nanti jika di organ ayam itu ada di ginjal diproses seperti itu, sehingga berpotensi darah ini mengandung sesuatu yang kotor, bisa penyakit, bisa virus. Jadi berbusak-busak darah itu bisa juga menunjukkan ayam itu kena penyakit seperti itu Kak. Lebih baik dihindari. Oke, ini kan mungkin kalau misal kita makan di luar kan kayak ayam tuh ada darahnya. Nah itu bagaimana kita tahu itu ayam apa? Bagaimana kita tahu itu darah yang sehat atau tidak? Nah, biasanya misalkan kita makan di rumah makan fast food, mungkin yang maksud Kak Fian tuh kalau ada ayam yang mungkin terlihat merah-merahnya sedikit itu ya. Iya. Nah itu kalau yang merah-merah itu sebenarnya dia lebih ke teknik pemasakannya Kak. Jadi dia kurang matang sehingga menimbulkan warna yang masih merah. Itu sebenarnya tidak apa-apa selama itu tidak sangat mencolok, ada darahnya keluar banyak, nah itu lebih baik dihindari. Tapi kalau hanya warnanya saja kok, biasanya kan daging ayam yang sudah diproses, diolah itu kan warnanya putih, lebih ke putih kan dari warna merah muda. Nah itu lebih baik dihindari saja. Kalau misalkan dia tuh berwarnanya begitu merah, berarti kan kurang matang seperti itu. Itu masih ya selama itu kita mengetahui proses fast foodnya itu misalkan terpercaya, seperti itu masih aman lah menurut saya. Oke, kemudian ciri ayam sehat apa lagi? Selain itu ada juga dia warnanya Pak. Dari warna dagingnya itu dia cerah dan merata. Daging ayam yang cerah itu maksudnya bagaimana? Bisa dilihat dari bagian dadanya. Seperti yang saya singgung tadi, untuk daging ayam biasanya berwarna merah muda. Dari bagian dada keseluruhan itu biasanya warnanya hanya merah muda saja, merata. Tidak ada bagian-bagian yang berwarna aneh. Misalkan berwarna aneh itu terjadi perubahan warna, ada keabu-abuan misalkan. Kemudian dia juga ada yang menghijau. Nah kalau ada warna-warna yang mencurigakan ini Kak, ini biasanya menunjukkan untuk adanya pembusukan di ayam itu, sehingga lebih baik kita hindari lah untuk mengonsumsi ayam yang seperti itu. Berarti kayak lebih warnanya konsisten gitu ya? Konsisten, betul. Seperti itu bagiannya. Termasuk juga di bagian yang lain ya Kak. Bagian paha itu juga sama, dia lebih ke merah muda. Nah kemudian ada juga misalkan teman-teman yang di rumah nih bertanya, kok ada ya ayam di pasar itu dia warnanya putih, tapi kayak glowing gitu Kak. Putih kayak glowing gitu ya? Iya, colok gitu ya? Kalian nangkep ya, maksudnya pernah melihat mungkin ya, ada ayam kan yang kok kayaknya putihnya tuh nggak wajar, seger banget itu ya? Nah, itu Kak yang saya maksud. Itu tuh sebenarnya bisa juga ulah-ulah dari oknum Kak. Kan ada juga orang-orang ini yang pedagang-pedagang mencari keuntungan dengan cara yang kurang berkah gitu Kak. Ya, menghalalkan cara dia itu menambahkan boraks atau formalin. Itu bisa ditandai dari warnanya Kak. Justru ayam yang terlalu mencolok warnanya itu bisa menandakan ayam itu ada pengaruh formalin maupun boraksnya. Seperti itu. Ciri keduanya juga bisa lagi ayam yang boraks ini dengan ayam yang segar jika dibandingkan diletakkan pada meja begitu Kak, di paparan suhu itu yang ada boraksnya itu biasanya tidak dihinggapi oleh lalat, karena lalat ini peka sekali dengan adanya zat kimia, dia akan menjauhi. Sedangkan yang ayam segar itu akan didekati oleh lalat, memang tidak begitu banyak ya, tapi adalah beberapa lalat yang menempel di situ, itu menandakan ayam yang segar. Lalat aja nggak mau nempel ya? Betul, itu Kak. Terus apa lagi nih? Kemudian kita juga bisa melakukan namanya uji organoleptik untuk mengetahui tekstur dari ayamnya itu, apakah dia lembek ataupun padat. Nih, ayam yang sehat sebenarnya teman-teman bisa cek untuk membeli daging ayam itu bisa terlihat tidak begitu kaku, tapi juga tidak terlalu lembek. Jadi teksturnya itu normal, wajar. Jika dipegang itu tidak terlalu lembek, karena kalau terlalu lembek berarti menandakan adanya kebusukan. Jika terlalu kaku, itu berarti pemaparan zat-zat berbahaya yang seperti saya contohkan tadi. Dan juga borak dan juga formalin seperti itu Kak. Ada juga
untuk teman-teman perlu ketahui, pada ayam itu yang tepat disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Itu untuk ayam yang sehat. Jika kita melihat misalkan di pasaran itu ada ayam yang ini tidak disimpan dalam suhu yang pas 4 derajat, misalkan menggunakan ekspektus seperti itu kan, kayak di pasar-pasar tradisional kan sebenarnya jarang ya Pak ya. Iya, biasanya emang di pasar tuh kayak ayam ditaruh di saja. Nah itu. Nah, untuk memastikan ayam itu sehat atau tidak, teman-teman itu bisa ya melihatnya secara kasat mata. Yang penting tidak langsung menjudge begitu ya Pak ya, karena kan kita harus memastikan dulu ayam itu sehat atau tidak. Itu biasanya ada tanda-tandanya itu, penjual ayam itu yang biasanya jujur itu ayamnya digantung Kak, menunjukkan kalau ayamnya itu tidak ada darah yang menetes seperti itu. Sehingga tidak ada percak darahnya sama sekali kan, dan juga dihinggapi oleh lalat tapi wajar, tidak banyak lalat tapi juga tidak dihindari oleh lalat seperti itu, masih wajar-wajar saja lah. Itu menunjukkan kalau ayamnya itu sehat, tidak kena paparan zat kimia berbahaya. Jadi lebih baik untuk ayam tuh disimpan di suhu 4 derajat Celcius. Ya, untuk seperti itu kan bisa jadi pedoman juga bagi teman-teman untuk membeli ayam. Misalkan bentuknya frozen, itu kan sudah jelas terpercaya ya Kak. Apalagi kalau misalkan dari tempat-tempat yang sudah memiliki nama, misalkan dari supermarket atau tempat-tempatnya itu yang benar-benar higienis, itu juga bisa menjadi patokan kalau ayamnya ini benar-benar sudah segar. Apalagi untuk ayam yang frozen itu biasanya sudah dilengkapi dengan labelnya. Kemudian ada tulisannya, oh ayam ini waktu semasa hidupnya diberi makan apa, diberikan apa saja, itu biasanya terlihat Kak, ayamnya itu organik gitu atau tandanya. Oke, terima kasih Kak Tio karena sudah menjelaskan mengenai karakteristik daging ayam dan juga ciri ayam yang sehat itu seperti apa. Bagi sobat Kontenpedia yang ingin request kepada Kontenpedia ingin membahas sesuatu hal, kalian bisa komentar di kolom di bawah ini. Dan jika kalian ingin memperoleh informasi terkini mengenai Kontenpedia, kalian bisa mengunjungi website kami di www.kontenpedia.com. Kontenpedia, inspirasi anak muda Indonesia. Terima kasih.